Semua kegiatan apapun termasuk pada pagi hari ini ada dua, manfaat dan barokah. Manfaat ini adalah sesuatu yang kita upayakan, sesuatu yang kita kerjakan, terencana, terorganisir, terukur berdasarkan kemampuan kita. Harapannya itu pasti kalau itu baik, bermanfaat untuk diri pribadi dan juga bermanfaat kepada orang lain. Itu manfaat pasti. Kalau kita punya kegiatan tidak ada manfaat, insya Allah tidak ada itu, kecuali kelompok orang-orang yang kurang waras dan sebagainya. Kalau kita ini kan sudah sehat, kita normal, pasti ada manfaatnya. Termasuk PKK, posyandu, kemudian kegiatan-kegiatan pada pagi hari ini seperti pagi hari ini. Yang kedua barokah. Nah, barokah itu adalah tambahan dari manfaat itu. Nah, barokah ini didapat dari Allah. Kalau manfaat diupayakan oleh kita, gitu. Seumpamanya, di sini akan ada rencana, ada tujuannya kita melakukan ini para bapak ibu, ya, terutama ibu-ibu ini. Manfaat kita mengadakan penyuluhan ini apa? Sama ibu ketua dicatat sudah dalam perencanaannya. Pinginnya ada 9 atau 10 hal terwujud atau tercapai, minimal sosialisasi, minimal ada yang nyantol dari 10. Ternyata karena persiapannya sudah matang, perencanaannya sudah begitu lama, kemudian pendanaannya pun juga lengkap dan sebagainya, antusias dari peserta ibu PKK juga banyak dan hadir semua. Ternyata rencana sebelumnya itu 10 itu terwujud semua. Tetapi ternyata tidak hanya 10, dicatat lagi oleh Ibu Ketua PKK, ternyata dapat 13 poin terwujud. Nah, 13 poin. Awalnya rencana kita 10, ternyata terwujud 13 contohnya. Nah, 3 ini namanya barokah. Benar. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal dalam perencanaan kita tapi kok nambah. Nah, kalau Pak Lurah sama Bu Lurah atau Ketua PKK atau orang tua bagaimana bisa mengantarkan putra putrinya, bagaimana menciptakan keluarga yang sejahtera, yang berkualitas, yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bahagia dunia akhirat. Nah, itu perjuangan itu. Maka salah satunya upaya kita adalah laksanakan yang namanya fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Ya, di sini saya sampaikan, saya sebutkan pertama fungsi agama. Ya, jangan pernah dilupakan putra putrinya diajari yang namanya agama. Minimal usuluddin. Usuluddin ada 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Kalau putra putri kita sudah tahu ilmu tauhid, maka dia tidak akan khawatir lagi hidup, karena dia yakin saya hidup diciptakan oleh yang ahad, Allah, dan juga kita akan kembali kepada yang ahad, yaitu Allah. Tidak ada kekuatan, jadi tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Allah yang maha kuat, maha pemberi, maha semuanya. Itu kalau tauhidnya kuat, insya Allah, ya. Nah, itu harus dikasih namanya ilmu tauhid. Apalagi kita orang muslim, harta yang paling berharga adalah iman, ya. Bukan rekening, bukan uang atau bukan bukan HP dan sebagainya, bukan rumah atau mobil, tapi harta yang paling berharga adalah iman. Ketika iman kita masih ada di dada, masih ada di putra putri kita, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dunia juga berkumpul, yakin besok di akhirat akan juga berkumpul dengan keluarga besar kita. Iman, ya, dijaga, ya, iman. Kemudian Islam itu kaitannya dengan apa? Islam itu kaitannya dengan ibadah, larangan dan perintah, ya. Rukun Islam itu yang 5, sholat jangan pernah ditinggal, ajarkan sholat kepada putra-putra kita dengan baik. Akhlak itu terkait dengan etika, Bu. Dunia ini akan hancur kalau tidak ada etika. Kalau bahasa sekarang itu moral.
Agama kita mengajarkan etika, bagaimana kita harus sabar, bagaimana kalau kita harus ikhlas, bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kalau kita dalam hidup ini harus qanaah dan lain sebagainya. Itu namanya akhlak, ya. Kalau kita tidak punya akhlak, putra-putri kita tidak punya akhlak, hancur rumah itu. Tengkar terus, semuanya sombong. Mau apa, Bu? Ayo le, enggak, Bu. Ayo le, enggak, Bu. Semuanya akan tengkar. Tapi dengan akhlak itulah akan menyatukan orang tua, ayah dan ibu, dan juga anak. Bahkan dengan keluarga yang lain, bahkan dengan tetangga yang lain, bahkan akan menyatukan dunia ini, akan damai hidup dengan apa, Bu? Dengan moral, dengan etika, dengan akhlak. Ajarkan putra-putra kita dengan akhlak yang baik. Ya, sabar. Memang mudah diucapkan tapi butuh proses, ya. Katanya tadi malam tuh saya dengar namanya proses, tidak usah diprotes, ya. Kalau proses kan belum selesai, tidak usah diprotes, itu proses. Terus ajarkan ikhlas, ajarkan sabar, ajarkan qanaah, ya, ajarkan jujur, ajarkan jangan berbohong. Kalau sudah berbohong satu kali, ya, sulit untuk dipercaya yang kedua kalinya. Maka jaga kebohongan, jangan sampai kita bohong. Itu. Kemudian yang kedua, fungsi sosial budaya. Ya, sosial budaya. Anak ini kita jangan di rumah terus. Harus dikenalkan dengan tetangga sekitar, dengan lingkungannya. Ajak untuk gotong royong, ya. Diberi nilai-nilai gotong royong. Ini fungsi-fungsinya ini tidak harus dilakukan semua, Bu. Tapi jenengan harus tahu. Fungsi agama, fungsi sosial, ajarkan. Ya, gotong royong ini sekarang sudah berubah, Bu. Berubah persepsi, pandangan. Namanya gotong royong itu hampir sama dengan kerja bakti. Padahal yang namanya gotong royong makna awalnya adalah ketika tetangga kita kesulitan, kita bergotong royong membantu. Ketika keluarga kita mau bangun rumah, oh ternyata tidak ada gentengnya, jenengan nyumbang 10 genteng. Namanya 10, lumayan 10 daripada tidak. Ternyata tetangga kita tidak ada apanya, Bu? Kurang botol, kurang semen. Nah, kita nyumbang kepada tetangga kita semen. Itu namanya gotong royong. Ketika kita butuh ya seperti itu juga nanti. Ini enggak namanya gotong royong, pokoknya keluar bareng kerja bakti itu gotong royong. Itu sudah berubah. Ya, mindsetnya sudah berubah. Yang namanya gotong royong di PKK tadi ketika Mars itu kan ada gotong royongnya itu sebenarnya. Ini satu anggota ini. Ternyata yang satu ada kesulitan, jenengan bantu. Itu namanya gotong royong. Jangan diundang pas hari Minggu kerja bakti, paling isinya makan-makan. Isinya makan-makan sama bersih-bersih. Itu namanya bekerja sama, bukan gotong royong. Namanya gotong royong apa, Ibu? Membantu kesulitan, kekurangan dari teman kita. Kita satu kelompok di PKK Sempusari, maka kita pantau mana yang kurang, ya. Kita bantu mana yang membutuhkan. Nah, itu namanya gotong royong. Itu harus diajarkan, harus difungsikan dalam keluarga. Kalau ibu sudah memiliki sifat karakter demikian, bapak juga mensupport yang namanya fungsi sosial ini, maka anak kita akan juga terpengaruh dengan kita dan juga akan punya karakter seperti itu. Akhlak itu bahasa lainnya itu karakter, Bu. Ya. Akhlak itu bahasa lainnya karakter. Karakter moral itu kalau bahasa agamanya adalah akhlak. Maka putra-putra kita akan memiliki akhlak atau karakter yang gotong royong. Itu diajarkan oleh agama. Ya, berbagi. Kemudian apalagi sini? Singkat saja, ya. Singkat saja. Fungsi cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang otomatis, ya. Cinta kasih sayang bagaimana kita itu mendidik putra-putri kita. Jangan putra-putri teruslah kita saja sama ibu sama bapak. Ya apa kalau tidak ada cinta? Ya apa kalau tidak ada sayang? Tidak akan ada yang namanya anak, ya kan? Karena ada cinta dan kasih sayang maka muncullah yang namanya anak. Itu buah dari kasih dan sayang, buah dari cinta kita. Bagaimana kita bergaul, berhubungan,
ya selalu menampakkan rasa cinta dan kasih sayang. Kita tahu kapan waktunya kita pakai daster. Kita tahu kapan kita pakai seragam seperti ini. Nah, itu namanya bentuk kasih sayang. Itu praktekkan ya. Tapi harus dengan cara yang baik dan orang yang tepat dan benar ya. Jangan dipraktekkan kepada di setiap tempat, jangan. Itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang. Kemudian ada lagi fungsi perlindungan. Nah, ini perlindungan ini kalau orang suami juga harus melindungi istrinya. Kalau orang tua termasuk ibu ya juga harus melindungi anaknya. Bersama-sama fungsi perlindungan. Jangan dibiarkan anaknya itu sekolah, dibiarkan sudahlah. Memang kuat, spiritualnya kuat. Inalah bacaan Gusti Allah. Yang gitu ya. Begitu. Bukan salah. Boleh sampean berpendapat demikian. Karena orang kalau sudah memasrahkan semuanya kepada Allah itu benar dan harus kita contoh. Tetapi karena kita hidupnya di dunia, maka ada yang namanya manfaat tadi, ada namanya usaha tadi, ada namanya ikhtiar tadi. Ya, ikhtiar akan berbuah manfaat, kemudian hasil dari ikhtiar itu namanya tawakal atau barokah. Seperti itu konsepnya, nggih. Nah, jangan pasrah semuanya dibiarkan, tidak sekolah, putra putrinya katakan main HP tapi tidak dikontrol, biarkan saja. Boleh dibelikan HP, dipersilakan, tidak apa-apa, karena sudah masanya dia main. Kalau saya mungkin main game sudah males, sudah game over masalahnya. Kalau putra putri kita, masya Allah, main game, ya biar, tapi kita harus tetap mengkontrol, dijaga, dipantau, jangan sampai sampai berlebihan, bisa seperti itu. Itu perlindungan. Kemudian ya biar keluarga kita aman juga seperti itu. Punya suami yang siaga, biar aman, rumahnya itu dikunci, dibelikan rumah dan sebagainya. Sandang, pangan, papan itu dalam rangka aman. Coba kita nikah ya sama bapak tidak pernah dibelikan baju, kita kan nggak pakai baju, kan jadi tidak aman sama laki-laki lain itu kan gitu. Bapak juga harus berusaha carikan rumah walaupun ngontrak awalnya, kan gitu. Gimana kita bisa istirahat dengan tenang, bisa aman kalau kita tidak ada sandaran untuk mengamankan diri, tentunya dengan rumah. Itu banyaklah fungsi-fungsi perlindungan itu yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh suami kepada istrinya, oleh orang tua kepada putranya atau putrinya. Itu. Kemudian reproduksi, fungsi reproduksi. Nah, ini banyak Pak, Ibu, materinya sebenarnya banyak. Reproduksi ini biasa saya hanya singkat saja. Reproduksi memang harus jenengan belajar sendiri caranya reproduksi ya. Ada lesnya itu. Ya, yang saya tahu itu, pinginnya apa? Lanang. Dari kanan gitu. Pinginnya apa? Weto dari kiri. Apanya dari kiri, Pak? Turunnya apa naiknya? Kalau dari ilmu biologi itu ada sel sperma sama ovum, nggih. Kalau sel sperma itu istilahnya tipenya ada X sama Y. Kalau ovum itu adalah X. Nah, dari jutaan sperma ketika ada pembuahan itu, terkadang yang membuahi itu yang sperma yang jenis X. Berarti X ketemu X. Ya. Perempuan kan X. Ya, ovum kan X. X ketemu X, berarti anak yang akan lahir adalah perempuan. Setelah pembuahan dari jutaan sperma, ternyata yang hidup membuahi ovum itu adalah jenis sperma yang Y, berarti ketemu Y dan X, berarti anak yang lahir secara ilmu kedokteran adalah laki-laki. Ya, seperti itu. Itu saja yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Dari atas sama dari samping sama dari kanan itu
Nggak usah diajari. Percaya. Saya nggak paham, Pak. Ya saya ngomong begini karena materinya reproduksi. Artinya apa? Jenengan juga harus belajar demikian. Bagaimana ketika ini saya juga kurang tidak tahu alasannya kenapa kalau pas malam Jumat wayai gitu di WA itu. Saya juga tidak tahu itu sebenarnya tidak ada aturannya itu, tidak ada teorinya dan kemudian tidak ada apa ya perintah agama dan sebagainya tidak ada. Nah, ya itu. Ya wis, sudahlah itu namanya zaman wayai. Artinya reproduksi ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Kapan kita harus ya sikap kepada keluarga kita, kepada istri kita, suami juga kepada katanya Pak Lurah tadi ya dari keluar ini musim Covid sebelum menyentuh istrinya cuci tangan dan sebagainya. Tidak hanya cuci tangan Bu, kemudian wudu, tambah wudu biar bagus nanti. Wayai dan sebagainya Bu ya. Amin. Seperti itu. Artinya apa? Karena ibu sekarang yang diberi penyuluhan, ingatkan kepada bapak, segitu itu ya, ingatkan kepada bapak. Jenengan harus penampilannya yang baik. Itu namanya fungsi reproduksi. Kalau memang perlu, ini kaitannya dengan anak. Kalau memang perlu, anak itu juga dikasih tahu. Apa yang perlu dikasih tahu? Bukan caranya. Apakah dari samping? Bukan itu. Fungsi reproduksi bagi anak itu dikasih tahu. Dok, sampean wedok, jaga, ya. Ada satu kehormatannya, jangan sampai disentuh yang lain. Kasihkan sama yang berhak saja. Siapa? Suamimu, kan begitu. Jaga. Banyak putra putri kita yang kecolongan ya, nah itu kasih tahu, itu nanti itu begini tidak apa-apa, ibu lebih tahu lah bagaimana menyampaikan kepada putrinya. Kalau yang anak juga begitu, ya sekarang ini kan bahayanya di WA, ya katanya sudah diblokir dan sebagainya masih banyak dan sebagainya, itu dikasih tahu. Bukan yang tadi itu bapaknya yang dikasih tahu Bu. Ya, kalau yang anaknya itu bahwa menjaga kehormatan itu adalah penting ya. Nah, sekarang kan banyak married by accident dan sebagainya. Di KUA itu banyak saya mengalami seperti itu, hamil dulu dan sebagainya. Itu ibu harus berperan di situ. Ya, bagaimana menjaga itu semua dengan baik sehingga manfaat dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bu, reproduksi ekonomi. Aduh, kalau ekonomi sudah pasti ya. Ya, ada di WA itu saya pernah lihat Bu Umi, uang bukan segala-galanya apa katanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, jenengan sudah tahu sudah ya. Ya apa caranya kita terus berjuang mencari rezeki. Nggih, berjuang mencari nafkah, berjuang terus untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena dengan uang kita bisa beli segalanya, tetapi bukan segala-galanya dengan uang. Ada 3 Bu, hemat, teliti dan ulet. Ya, hemat itu bagaimana uang itu digunakan dengan pagunya, dengan kegunaannya, ya tidak terlalu boros. Teliti gini, kalau ibu-ibu, ya lagi-lagi ibu-ibu mohon maaf, biasanya seperti itu. Apalagi dekat korupsi. Kapan kita korupsi, kapan kita ditunda, kapan kita diam di rumah saja, itu kan, itu namanya harus teliti. Kalau saya pakai ini semua besok mau makan apa, kalau saya pakai ini semua besok bagaimana kebutuhannya, itu namanya teliti. Kemudian ulet otomatis ya, kita kerja keras bagaimana bisa mencari rezeki yang barokah, yang banyak. Jangan nanggung-nanggung, yang banyak tapi barokah. Ya, sama-sama memberi Bu. Saya Mulyadi ngasih fakir miskin semuanya, orang yang membutuhkan, saya ngasih 5.000, jenengan ngasih 50.000. Tetap yang lebih baik di hadapan Allah pahalanya adalah yang 50.000. Kenapa? Karena jenengan lebih banyak rekeningnya daripada saya. Lihat ikhlasnya juga Pak. Kenapa? Lihat ikhlasnya juga.
Iya, artinya agar pahala kita lebih banyak, agar pahala kita lebih apa istilahnya itu lebih barokah di hadapan Allah, otomatis ekonominya yang lebih besar itu adalah yang harus kita upayakan. Oke. Kemudian fungsi lingkungan ya, peduli sama lingkungan, ber-RT, ber-RW ini Pak RW ini. Nah, saya pernah mengatakan istri saya kan juga PKK RT itu rapat terus apa hasilnya ya gini cerita tentang RT RW. Ya pedulilah sama lingkungan, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain ya. Bahkan kita perlu berkorban kepada orang lain, terutama tetangga kita. Tetangga kita adalah keluargaku kan gitu. Tetanggaku adalah keluargaku. Kemudian ada aturan-aturan di lingkungan, ya harus bayar sampah, bayar apa itu ya ditaati. Kemudian bagaimana kita berakhlak kepada tetangga, orang tua yang muda kepada yang tua kepada yang muda itu diajarkan kepada putra putri kita. Fungsi namanya lingkungan juga dijalankan. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan kurang 5 menit ya. Sekarang masuk ke pola Bu, masuk ke pola. Ini yang terpenting sebenarnya. Kalau 8 fungsi keluarga sudah sampai pahami, nah itu menjadi dasar kita bersemangat, beraktivitas dan berbuat ya, menjadi ibu PKK, menjadi seorang ibu. Setelah melahirkan, dididik dengan ASI selama 2 tahun kan begitu. Fungsi keluarga sudah dijalankan. Apakah semua dijalankan? Iya kalau bisa. Tetapi minimal kan didaftar. Yang 1 dulu alhamdulillah maksimal, ditambah yang 2, yang 3, yang 4. Sampai proses, namanya proses. Tidak boleh diprotes. Namanya proses kan belum selesai. Tetapi kalau sudah sampai fungsi-fungsi itu dilakukan selama sekian bulan, sekian tahun atau berapa tahun, itu yang tahu adalah jenengan sendiri bagaimana mengaktualisasikannya. Tapi kalau 8 fungsi itu semuanya diaktualisasikan, insya Allah menjadi rumah tangga yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera, berkualitas, barokah dunia akhirat, bahagia banyak juga. Insya Allah terwujud seperti itu. Kemudian pola asuh anak. Nah juga saya sampaikan tadi sebelum kita mengasuh anak. Jadi mengasuh itu kan proses ya, proses mendidik, mengajarkan, memberikan contoh, kemudian membentuk karakter anak, itu namanya pengasuh. Mendidik, membina anak kita, memberikan contoh dan membentuk karakter. Nah, pola-polanya banyak Bu, pola-pola banyak. Nah namanya pola ini saya katakan tadi tergantung kepada putra putri kita, tergantung ya. Kita harus tahu anak kita itu aktif apa tidak, anak kita itu pasif atau tidak, anak kita itu punya skill apa, itu juga harus sampean ketahui dan pelajari. Wawasan itu penting, ilmu itu penting, pengetahuan itu penting ya. Nah, pola asuh anak yang efektif saya tulis di sini ada 12. Jenengan bisa contoh salah satunya atau kedua-duanya tergantung kepada kondisinya. 1, komunikasi yang baik ya. Nyapa Bu ke putranya Bu, Cik Amoso ya. Nah, ngomong sama putranya. Sudah sholat, sudah pulang, apa sudah wudu, apa sudah makan, itu namanya bentuk-bentuk komunikasi yang baik. Kemudian ngasih teladan, contoh yang positif ya, jangan yang negatif. Minum, kalau bisa jangan berdiri, jangan menyandar. Kalau dalam agama yang bagus kan duduk biasa, tidak menyandar dan juga tidak berdiri. Ya yang baik-baik dicontoh, dikasih contoh yang positif. Kalau ada apa-apa anak dilibatkan. Somamanya ibu-ibu capek, punya putri yang sudah SD, Dok, bisa enggak bantu nyapu? Nah, dilibatkan mereka, bukan disuruh tapi membantu, biar dia tahu. Dengan sendirinya karakter akan tumbuh bahwa dia akan cinta kepada orang tua, kepada rumah dan kepada lingkungannya. Kemudian diberi pujian, itu polanya, sering memberikan pujian ya. Kalau dapat ranking, kalau datang dari Jumatan ini kan, dari masjid, kasih pujian, alhamdulillah anak saya bagus, alhamdulillah sudah sholat, itu kasih pujian. Bagaimana pujiannya jenengan lebih tahu.
Apalagi konsisten, ini yang terpenting. Konsisten itu bahasa lainnya adalah istiqomah, Bu. Istiqomah kalau dalam agama itu adalah makom yang paling tinggi. Kalau bahasanya Bu Umi adalah disiplin, pakai fingerprint. Kalau kita disiplin dengan fingerprint, kalau kita istiqomah melakukan kegiatan kita tepat waktu, kalau kita konsisten semuanya, itu adalah makom yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Nah, belajar pelan-pelan, tapi kalau sudah biasa kita, insya Allah akan menjadi karakter yang baik kepada putra-putri kita. Jadi seperti itu. Maka kalau ke depan kita akan menghadapi perubahan, kalau ke belakang pola pikir kita itu namanya enak zamanku toh, kayak gitu itu namanya itu konservatif namanya ya. Status quo. Tapi karena kita hidup sekarang, pasti kita menghadapi akan datang. Di situ ada yang namanya perubahan. Tidak akan sama masanya jenengan dengan putra-putri jenengan. Dulu tanpa HP, sekarang harus ada hadapi, itu tidak apa-apa, jangan khawatir. Bukan zamannya, memang sudah seperti itu. Harus pakai HP, pakai daring dan sebagainya. Bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita mengelola itu. Oke, ke depan pasti perubahan, maka perubahan pasti ada. Oleh karena itu jenengan harus siap terus nambah wawasan dan pengetahuan biar kita betul-betul bisa memanfaatkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang manfaat dunia akhirat, berfungsi dan berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi atas pengetahuan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi dapat membuat kita lebih baik dalam mengasuh anak, terutama di saat pandemi seperti ini. Yang membuat peran ibu di rumah sangat menguji kesabaran. Semoga ibu kita